Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi ini kita kembali bertemu dan masih membahas buku Ada Apa Dengan Remaja. Kita akan membahas lanjutan yaitu potret para remaja dan remaja putra dan remaja putri pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan mereka dan bagaimana Nabi mendidik mereka. Sebelumnya yang terakhir kita bahas adalah remaja putri Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Rasulullah wafat di atas pangkuan beliau. Saat itu Aisyah adalah seorang remaja putri. Sebelumnya sudah kita jelaskan ya, keutamaan-keutamaan yang dimiliki Aisyah. Yang paling menonjol adalah beliau adalah wanita yang paling alim daripada wanita-wanita lainnya. Bagaimana dikatakan oleh Al-Imam Az-Zuhri, apabila ilmu Aisyah dikumpulkan dikumpulkan dengan ilmu seluruh para wanita lain, maka ilmu Aisyah lebih utama. Ya, ilmu Aisyah lebih utama. Jadi Aisyah bukan hanya meriwayatkan hadis. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bukan hanya meriwayatkan hadis, tapi juga beliau faqih, ya, mengerti, memahami hadis yang beliau riwayatkan. Atha mengatakan Aisyah adalah wanita yang paling faqih dan pendapat-pendapatnya adalah pendapat yang paling membawa kemaslahatan untuk manusia, untuk umum. Ya. Nah, demikian. Jadi beliau adalah seorang wanita yang memahami ya, apa yang beliau riwayatkan, hadis-hadis yang beliau riwayatkan. Oleh karena itu Aisyah menjadi rujukan ya, bukan hanya bagi para kaum wanita, bahkan kaum pria. Mereka juga kerap kali datang dan bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Abu Musa al-Asy'ari, salah seorang sahabat Nabi, mengatakan, tidaklah kami kebingungan tentang suatu hadis, lalu kami bertanya kepada Aisyah, kecuali kami mendapatkan jawaban darinya. Ya, jadi beliau juga menjadi rujukan ya, menyampaikan pendapat dan fatwa. Karena Aisyah adalah seorang kita kategorikan sebagai mustahidah, ya, seorang mustahid yang muktabar perkataan dan pendapatnya, ya, dan diakui oleh sahabat-sahabat lainnya, ya. Oleh karena itulah beliau menjadi marja, ya, maroji bagi para sahabat-sahabat lainnya. Nah, demikian. Jadi Aisyah betul-betul memanfaatkan ya perjalanan beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keberadaan beliau di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mulai dari beliau adalah seorang gadis kecil ya sampai beliau beranjak ya menjadi seorang remaja. Ya, dan setelah Nabi wafat, ya Aisyah ya juga aktif yang menyebarkan ilmu, ya menyampaikan riwayat yang beliau dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai beliau wafat. Nah, demikian Aisyah radhiyallahu anha. Salah satu potret contoh remaja putri. Artinya Nabi juga mempersiapkan Aisyah untuk itu, ya. Nabi mempersiapkan Aisyah untuk itu, ya, dan membuka kesempatan
pada Aisyah untuk menjadi wanita yang terkemuka di dalam ilmu, ya, terkemuka di dalam ilmu. Nah, demikian. Ya kalaulah, Nabi tidak mempersiapkannya, tentunya Aisyah tidak tumbuh menjadi wanita yang seperti itu tentunya ya. Nah, demikian. Oleh karena itu para pendidik khususnya yang memiliki gadis-gadis remaja ya, anak-anak remaja putri ya, hendaknya ya betul-betul juga ya membimbing, mendidik, remaja-remaja putri mereka sehingga ya bisa menjadi sesuatu ya yang bermanfaat ya bagi umat. Ya wallahu alam bishawab. Nah, demikian. Ya, buang jauh-jauh pemikiran bahwa yang namanya wanita sumur dapur kasur, ya, di bawah pria, enggak ada, kiprah apa-apa di tengah masyarakat, bahkan dikekang, bahkan ya sangat-sangat dibatasi. Ya ada batas-batasnya, cuma ya kita juga ya harus mengerti juga ya, ya bahwa, remaja putri, ya kaum wanita di masa Nabi, ya juga memiliki peran yang sangat penting, ya, di tengah-tengah kaum muslimin. Ya bukan hanya pada masa Nabi ya, setelah, masa Nabi para tabi'iyat atau tabi'iyat ya, ya juga demikian ya. Mereka ya adalah, di antara mereka ada yang memang betul-betul memiliki peran yang sentral di tengah-tengah umat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalaulah ya mereka memiliki kemampuan untuk itu, ya mengapa tidak ya. Ada seorang ya kita katakan wanita yang memang memang bisa ya menjadi seorang mufti misalnya, rujukan di dalam ilmu, ya bisa saja ya. Nah, demikian atau memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lain ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya jangan matikan ya bakat mereka dengan, alasan-alasan yang kuno kan begitu ya. Seolah-olah itulah begitulah Nabi dan para sahabat. Enggak seperti itu ya. Kalau kita baca ya juga sirah para salaf, ulama-ulama salaf, mereka tidak memperlakukan seperti itu. Sehingga ya ada buku ya, tentang peran wanita di dalam ya perkembangan ilmu hadis ya. Itu luar biasa ya, di masa para ulama dahulu bagaimana ya peran mereka di dalam menyebarkan ilmu terutama. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka kita lihat di buku-buku, biografi para perawi, banyak di antaranya adalah kaum wanita juga, ya. Banyak di antara mereka adalah kaum wanita. Ya, nah demikian. Maka tidak semua wanita itu ya ya kurang akal, ya memang ya, wanita tetap setengah akalnya dari pria. Cuma setengah ini, ya itu kan nisbi ya, setengah akalnya pria, pria yang mana ini, ya. Nah, sebagian wanita ada yang setengah akalnya itu lebih unggul daripada akal pria yang full. Iya, lebih lebih apa, unggul ya daripada akal pria gitu. Jadi, itu secara umum ya. Ya dan ukurannya ya juga, kepada masing-masing orang sebenarnya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, artinya adalah, bukan karena hadis itu, jangan karena hadis itu, kita menihilkan potensi yang ada pada wanita. Bagaimana sikap sebagian orang hari ini ya terhadap kaum wanita. Seolah-olah Islam seperti itu. Tidak, Islam tidak seperti itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, maka kita katakan di sebagian ya apa namanya, lembaga-lembaga pendidikan tinggi atau universitas, banyak di antaranya ya kaum wanita itu lebih, berprestasi di bidang akademik daripada kaum pria, ya wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Baik.
ya kita lihat juga ya di dalam deretan para ilmuwan-ilmuwan ya, baik itu di bidang ilmu agama maupun ilmu dunia, ya banyak kaum wanita yang menonjol ya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam. Mungkin sebagai orang takut ya karena berpatokan dengan ayat ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Ya kita harus tempatkan hadis itu, ayat itu pada konteksnya, yaitu dalam konteks kepemimpinan di dalam rumah tangga. Ya tetap pintar apapun wanita, mungkin lebih pintar dari suaminya, tapi di dalam rumah tangga dia adalah wazir, pemimpinnya tetap pria, karena pria yang diamanahi tanggung jawab itu. Ya, nah demikian. Jadi jangan dicampur adukkan, kemudian ayat itu dipakai untuk semua urusan. Enggak, ya itu keliru. Hingga menihilkan, kemampuan mereka di dalam bidang-bidang tertentu misalnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Ya, ada hal-hal yang memang mereka dibatasi ya, misalnya pemimpin itu bukan, tanggung jawab wanita, ya. Pemimpin itu adalah tanggung jawab pria, ya. Ya, tapi bukan berarti ya, mereka dimentahkan dari segala potensi yang mereka miliki. Nah, demikian. Ya, jadi ini harus ditempatkan dengan benar ya, jangan salah memahaminya sehingga kadang-kadang, banyak potensi-potensi yang ada pada mereka hingga yang menjadi terbuang percuma ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, seperti Aisyah radhiyallahu anha, nggak ada kan para sahabat yang berdalih ataupun berdalil lah, berargumentasi, Aisyah nggak layak untuk jadi rujukan, cukup di rumah saja karena wanita itu adalah, bawahan pria, begitu ya. Atau menggunakan ayat ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, bahwa jangan minta pendapat kepada Aisyah, karena rijal qawwam 'alan nisa. Ya, nah itu tidak ada sahabat yang berdalil dengan ayat-ayat itu untuk menihilkan potensi yang ada pada Aisyah. Nah, ini yang harus dipahami dengan benar ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin sebagian orang punya pandangan yang kolot ya, yang kuno, yang mungkin dia salah paham juga tentang Islam, ya wallahu a'lam. Ya lalu menganggap bahwa sikap seperti itulah yang tepat ya. Bahwa wanita nggak boleh apa-apa, lain sumur dapur kasur. Ya harus di bawah, ketiak pria. Ya, sehingga kesannya ya tertindas jadinya memang, seperti itu ya. Nah, jadi ya, kita menempatkan manusia pada tempatnya. Anzilun nas manazilahum. Tempatkan manusia sesuai dengan potensi yang Allah berikan kepada mereka. Seperti ya kita dapati contohnya Aisyah dan para, sahabiah dan juga para tabi'iyah lainnya ya, para ulama-ulama dari kalangan ahli ilmu, dari kalangan wanita yang kita dapati dalam sejarah Islam. Ya. Nah, kalaulah para ulama, sahabat dan para ulama berpandangan seperti itu, mereka ini nggak akan muncul. Mereka ini nggak akan eksis, nggak akan ada lah dalam sejarah Islam dan kaum muslimin. Ya, nah demikian. Wallahu alam, bisawab. Baik, kita lanjutkan ya. Berikutnya adalah Umayyah binti Qais bin Abi Salt. Dia adalah seorang paramedik ya, muda di masanya, yaitu di masa Nabi SAW. Para medis yaitu suster ya kalau sekarang yang merawat orang-orang yang sakit ya, itu para medik ya, suster lah kalau yang wanita disebut seperti itu. Ya, dia punya keterampilan itu ya, merawat. Karena merawat itu juga perlu bakat ya. Bagian orang nggak bisa merawat gitu ya. Merawat orang sakit itu kan suatu profesi ataupun pekerjaan yang memerlukan ya keterampilan juga ya. Nah demikian. Ia menceritakan, saya datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para wanita dari Bani Ghifar. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, kami hendak pergi bersamamu dalam perjalanan ini agar kami dapat mengobati mereka yang terluka
dan membantu kaum muslimin semampu kami. Maka Rasulullah SAW menjawab, di bawah naungan Allah. Ya, Nabi mengizinkan mereka, ya, sehingga di dalam ya perang Uhud ya, mereka juga kaum wanita ini sudah mulai berkiprah, yaitu merawat ya para pasukan ya, anggota anggota pasukan yang terluka, para medik ya ataupun perawat ya, yang apa namanya ya, mengobati mungkin orang-orang yang terluka di dalam peperangan gitu ya. Dan mereka ini kan ya secara hukum internasional juga dilindungi, nggak boleh jadi sasaran perang ya. Ya, maka menyasar mereka itu merupakan kejahatan perang. Ini secara apa namanya, kita kesepakatan hukum internasional itu. Bahwa di dalam peperangan para medik nggak boleh dijadikan sasaran. Apabila menjadikan mereka sebagai sasaran itu bisa masuk kepada dakwaan kejahatan perang ya yang bisa diadili ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka Nabi mengatakan di bawah naungan Allah. Ya, Nabi mengizinkan mereka untuk berkiprah ya sebagai perawat. Nah, pada saat itu Umayyah masih seorang gadis remaja, artinya ya seorang remaja, ya seorang remaja, ya. Namun ya ia memilih ya untuk mengikul tanggung jawab itu sebagai perawat, ya dan memiliki keterampilan untuk itu. Ya wallahu a'lam. Umayyah melanjutkan, ya. Kemudian kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya saat saya adalah seorang gadis yang masih kecil, artinya remaja, ya. Bahkan ya belum balik lagi pada saat itu ya, mendekati balik, pra-balik istilahnya. Rasulullah memboncengku di atas onta. Saat pagi hari, Rasulullah menderumkan ontanya dan ternyata pada pelana onta itu terdapat darah. Itu adalah pertama kali haid yang saya alami, yang aku alami. Jadi saat itulah ia balik ya, haid. Artinya pada saat itu Umayyah masih sangat kecil, ya artinya masih kecil lah, ya. Seorang yang baru menginjak masa remaja, gitu ya, baru balik istilahnya. Nah, saya menyendiri bersama unta dan saya merasa malu, katanya. Ya, ketika melihat apa yang terjadi pada saya dan melihat darah itu, Rasulullah bertanya, apakah engkau mengalami haid? Maka aku menjawab benar. Maka Rasulullah bersabda, benahilah dirimu, ambillah satu wadah air, lalu masukkanlah garam ke dalam wadah itu, dan basuhlah darah yang mengenai pelana. Lalu kembalilah. Coba lihat Nabi SAW, ya, ketika seorang remaja menghadapi masalah, jangan disalah-salahkan. Ah, itulah kenapa itu, udah dikasih tahu, jangan itu. Kadang-kadang seperti itu ya. Ya, cenderung menyalah-nyalahkan, cenderung menyudutkan, ya, atau apa namanya, membuat, anak remaja ini ya seperti, seorang terdakwa atau terpidana kan begitu ya. Tidak, Nabi berkata kepadanya, "Apakah engkau ini haid?" Ya, dia menjawab, "Benar." Maka Nabi memberikan cara ya, mengajarinya, cara kalau haid, ini kan haid pertama ya. Ya, Nabi mengajarinya bagaimana cara mengatasinya, yaitu ambillah wadah air, masukkan garam, basuhlah darah yang mengenai pelana. Ya, untuk mencuci darah itu bagaimana caranya? Ya, demikian juga ya ini termasuk ya kita katakan hal-hal yang harus disampaikan kepada anak-anak remaja, khususnya remaja putri ya. Ketika mereka akan mengalami masa itu, yaitu masa haid pertama. Kita sudah bicarakan ini sebenarnya di buku yang lain, yaitu buku pendidikan seksual untuk anak dan remaja dalam Islam. Ya. Nah, di situ terutama ya para ibu ya untuk membimbing anak-anak remaja putri mereka. Apa yang harus dilakukan ketika menghadapi haid seperti itu. Ya termasuk bagaimana tata cara sholatnya. Ya ketika dia haid pada saat ya, sholat waktu tertentu misalnya. Itu ada ketentuan-ketentuannya. Yang mungkin dia nggak tahu, nah perlu diajari. Ya. Nah karena kadang-kadang masalah-masalah
yang berkaitan dengan hal ini, ya, pendidikan seksual ini ya, tidak didapatkan anak dari orang lain, bahkan dari guru di sekolah. Karena dianggap ini perkara yang sangat privasi ya. Segan juga guru ya, baik itu guru remaja guru putra guru laki-laki guru perempuan, apalagi guru laki-laki, ya. Nah, ya mungkin mereka tidak membicarakan dan membuka masalah itu. Kalau ditanya pun, ya mungkin mereka akan menjawabnya secara umum saja. Nah, demikian. Maka orang tua di sini ya, yang perlu ya untuk, peduli ya, atau langsung turun tangan untuk mengarahkan anak-anak remaja putri mereka ketika menghadapi masa-masa, seperti ini, masa haid misalnya ya. Nah, demikian dan Nabi mengarahkan bagaimana caranya ya untuk membersihkan darah haid itu, ya untuk, apa namanya, membersihkan darah bagaimana apa yang harus dilakukan, ya. Nah, kemudian Nabi mengatakan, "Lalu kembalilah," ya, "lalu kembalilah." Artinya Nabi tidak mengusirnya, "Udah kamu haid pulang aja ke rumah," enggak. Tapi ia tetap ikut bersama rombongan sebagai perawat dalam kondisi ia haid. Haid pertama lagi, Umayyah, ya. Ya, kita katakan haid pertama, ya. Tapi, Aisyah, Umayyah binti Abi Salt ya, mampu ya mengemban tugas itu. Ya, maka saya pun melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ia mengerjakan apa yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah demikian. Dan ini artinya beliau kembali dan ikut bersama Nabi ya di dalam peperangan itu ya sebagai paramedik ya, sebagai juru rawat atau perawat. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, ketika Allah menaklukkan Khaybar, beliau memberi sedikit fai, harta rampasan perang kepada kami. Ya, ternyata ini dalam perang Khaybar ya, bukan dalam perang Uhud ya. Umayyah ikut itu dalam perang Khaybar. Nah, ketika Allah menaklukkan Khaybar, ya, jadi Umayyah turut itu ya dalam peperangan Khaybar itu. Beliau memberi sedikit fai, itu harta rampasan perang kepada pasukan, ya, kepada kami. Jadi para medik juga dapat bagian, karena mereka ikut bagian dalam pasukan, ya. Nah, walaupun tugas mereka bukan maju ke medan perang ya, tapi untuk merawat para pasukan yang terluka. Saya menerima kalung yang kalian lihat di leherku ini. Nabi memberikannya kepadaku dan menggantungkannya dengan tangan beliau sendiri di leherku. Ya, jadi Umayyah bangga dengan apa yang sudah dilakukannya ya. Bahwa beliau pernah menjadi eh, kita katakan perawat atau juru rawat atau paramedik pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, kalung ini tak pernah lepas dariku selama-lamanya. Ya, jadi Nabi memberinya kalung pada saat itu. Jadi Nabi mengapresiasi ya siapapun yang ikut dan terlibat di dalam peperangan itu. Sampai juru para apa namanya para medis juga Nabi berikan juga dan kepada Umayyah binti Abi Salt Nabi juga memberikannya ya, memberikan bagian dari ghanimah ya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Dan kalung itu pun ada di leher Umayyah binti Qais hingga beliau wafat. Dan ia berwasiat agar kalung itu dikubur bersama dirinya ya. Kalung itu dikubur bersama dirinya. Ya, jadi tidak dilepas sampai beliau wafat. Nah, itu pemberian langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau itu memiliki nilai historis bagi seorang Umayyah binti Qais bin Abi Salt. Ya, wallahu alam. Nah, itulah remaja putri pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ia berkiprah ikut ya. Dan Nabi tidak menghalang-halangi mereka dengan mengatakan, "Nah, sudah kalian di rumah saja. Nanti kalian jadi beban." Ya, atau kalian nggak diperlukan. Ya, tidak. Ya, Nabi SAW memberikan ruang bagi mereka untuk berkreasi, ya, untuk bisa berkhidmat untuk umat juga.
ya, atau melakukan apa yang bisa mereka lakukan selama masih dalam batas-batas, koridor syariat ya, yang dibenarkan oleh syariat ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya jangan mentahkan potensi yang ada pada kaum wanita ya, eee eee, termasuk pada, potensi yang ada pada, remaja-remaja putri ya, wallahu a'lam. Bahkan ya sebenarnya anak perempuan juga sama, itu harus dikembangkan, dilihat bakatnya dari kecil ya, dan nanti bisa diproyeksikan sesuai dengan bakat yang dimilikinya untuk kemaslahatan umat ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya jadi tidak dimentahkan, wah lalu dikatakan, "Wah kalian perempuan, yang menjadi beban saja, udah di rumah saja." Walaupun benar mereka punya potensi untuk berkiprah lebih daripada kaum pria mungkin. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi tugas, terutama para ibu yang, mungkin lebih dekat dengan remaja putri ya. Ibu ya adalah sosok yang paling dekat mungkin dengan remaja putri, ya. Maka hendaknya mereka juga harus mengawal itu juga ya, perkembangan. Terutama hal-hal yang berkaitan misalnya ya tentang, perkembangan, seksual mereka. Ini kan mereka harus mengerti batasan aurat ya, mengerti mahram, ya, mengerti batasan-batasan wanita, apa yang boleh ditampilkan, apa yang tidak boleh ditampilkan, ya, bagaimana etika berbicara, kan begitu ya, berkomunikasi dengan lawan jenis, ya. Nah, demikian misalnya contohnya tidak melemah gemulaikan suara, ya, dan, menjaga sikap dan perilaku, ya. Nah, demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya ya ini jangan dibenturkan dengan hadis-hadis lain misalnya apa, ya jika wanita keluar rumah maka ya setan akan mengintainya, itu kalau tanpa faedah. Ya jangan gunakan hadis-hadis yang seperti itu tidak pada tempatnya, nanti bertabrakan dengan hal-hal lain yang kita dapati dari Nabi juga, ya. Kan Nabi tidak mengatakan ketika mereka minta izin untuk ikut berkiprah, An wanita kalau keluar rumah mah jadi incaran setan, kalian di rumah saja, lalu berdalil dengan ayat waqarna fi buyutikunna. Iya, itu betul, tapi kita harus melihat syariat ini dari semua sisi ya, jangan dari satu sisi aja, nanti berbenturan nanti, nggak tepat lagi nanti ya. Nah demikian. Ya itu kalau tanpa faedah, nggak ada faedahnya dia keluar, ya. Nah kalau untuk satu faedah yang jelas, Nabi juga mengizinkan. Dan dalam sejarah itu kan nggak bisa kita ingkari ya, nggak kita bisa sanggah gitu ya, bahwasanya mereka juga punya peran gitu ya. Demikian juga bukan hanya di zaman Nabi, zaman tabi'in, tabi'in, di zaman para ulama, mereka juga punya kiprah. Mereka menuntut ilmu dan lain sebagainya, ya. Bahkan mereka mengajarkan ilmu, ya. Maka ya harus tempatkan sesuai dengan ya apa namanya, tempatnya ya, hadis-hadis ataupun ayat-ayat yang, kita dapati dari Nabi tentang aturan-aturan menyangkut kaum wanita, ya. Nah, supaya ya kita tidak, apa ya, kita katakan, ya yang penting mereka pelajarilah adab ketika mereka keluar jangan pakai parfum misalnya ya, untuk satu tujuan yang jelas, tidak ada fitnah, percampur bauran, tidak ada khalwat juga di situ, aman ya. Nah, tidak mereka menonjolkan aurat mereka, yaitu tidak menampakkan aurat yang menutup aurat dengan benar, ya, tidak melemah gemulaikan suara mereka ketika berkomunikasi ya, dan memilih ya, apa namanya, hal yang tidak mencolok misalnya kalau berjalan di pinggir ya, artinya wanita juga bisa keluar rumah untuk berjalan, cuma mereka ambil jalan di bagian pinggir, tidak bagian tengah. Nah, demikian adab-adabnya ya. Nah, jadi ya kita katakan dengan memahami asyara itu secara menyeluruh ya, ya dilihat dari semua sisi, ya kita jadi mengerti sebenarnya. Nah, kalau kita cuma berpatokan sebagian orang cuma berpatokan kepada satu 2 dalil saja, kemudian mengeneralisir ya, memukul rata, sehingga kadang-kadang, ya ini muncul kesalahpahaman dalam memperlakukan kaum wanita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian, ya.
Itu saja mungkin ya, kajian kita pada kesempatan pagi ini mudah-mudahan dipahami ya dengan benar. Ya, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak sekian jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini yang menjelaskan masih dalam potret remaja putri di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif dan bagi Anda yang ingin bertanya silahkan. Baik, yang pertama Ustadz, Naam, ini ada pertanyaan dari Abdullah, tidak disebutkan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, saya ingin bertanya, apakah boleh mendukung anak perempuan yang bakatnya terlihat di bidang olahraga bela diri? Jazakumullah. Ya. Oh, Ya, bolehkah remaja putri belajar bela diri? Ya boleh, ya. Hal-hal yang ya memang kadang-kadang perlu juga ya, seorang punya keterampilan itu untuk melindungi diri. Cuma tujuannya untuk apa? Apakah untuk prestasi, ya, atau untuk, ya apa namanya, agar dia punya keterampilan untuk membela diri, kan begitu ya. Nah, Nabi juga pernah membiarkan Aisyah untuk melihat permainan tombak, kaum Habasyah di masjid, kan begitu ya. Nah, demikian. Ya, sebagian remaja putri juga di masa Nabi, lihai memainkan alat-alat perang, ya, seperti tombak dan jenisnya. Artinya boleh ya, mereka punya keterampilan itu, nggak terlarang ya, hanya saja tujuannya untuk apa begitu ya. Apakah untuk prestasi ya, di situlah kita apa ya, katakan ya perlu, apa ya, kita, mengarahkan bakat, itu kewajiban orang tua, mengarahkan bakat, ya, supaya bakat itu bermanfaat, terarah kepada tertuju kepada arah yang benar gitu ya, di jalur yang positif begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. nah, Nah, demikian. jadi dilihat dulu tujuannya Ustadz ya, Iya, untuk untuk apa itu. apa ya, karena ya olahraga pada umumnya itu perkara yang mubah ya. Nah, Apalagi ya kita katakan sebagian olahraga yang memang dianjurkan Nabi, berkuda misalnya nah, ya. Bolehkah remaja putri menunggang? Ya boleh ya, itu kan keterampilan juga ya. Seni, bela diri itu di satu sisi ya juga disebut seni ya. Olahraga juga untuk kesehatan pada dasarnya kan begitu ya. nah, Sehat jasmani dan rohani, punya jiwa yang sportif kan gitu ya. Nah dan, kemudian memanah ya, remaja putri boleh ya latihan memanah ya boleh. Ya kita lihat banyak remaja-remaja putri yang memang, punya bakat memanah, tapi tujuannya untuk apa begitu ya. Jadi itu kan olahraga. Yang, tujuan utamanya ya memang untuk kesehatan, keterampilan, dan hmm, ya kesehatan jiwa ya, pikiran gitu ya. Karena orang yang mager semuanya rusak, pikirannya rusak, badannya juga rusak, kan begitu ya, jiwanya juga rusak. Karena dia tidak terlatih untuk berjiwa sportif gitulah ya. Nah demikian. Nah juga berenang misalnya, bolehkah wanita berenang? Ya boleh, pada tempatnya tentunya ya. Nah itu kan olahraga juga, sama seperti bela diri juga iya, sebenarnya. Ya wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Ya nah, Nabi juga pernah mengajak Aisyah berlomba lari, lari, kan lari. begitu ya. Nah, Nabi mengajak Aisyah untuk berlomba lari. Artinya mengajak, istri beliau untuk berolahraga, ya. Kan olahraga ini banyak jenisnya, kan begitu ya. Nah, hanya saja yang harus dihindari adalah olahraga-olahraga yang ekstrim, membahayakan dan menyalahi kodrat wanita, kan begitu ya. Nah, yang mau nggak mau dia akan, apa, memamerkan auratnya misalnya, kan begitu ya. Yang berbahaya misalnya manjat tebing kan gitu ya. Ya nggak usah juga seperti itu ya. Jadi ya dipilih juga olahraga-olahraga yang jangan ekstrim, ya. Nah demikian. Ya olahraga ekstrim juga pada dasarnya di dalam buku Ensiklopedia Larangan Syariat, ya itu nggak boleh Nggak juga boleh ya, hal-hal yang bisa membahayakan. membahayakan, kan begitu ya. Nah demikian. Ya Nah, yang lebih kepada olahraga adrenalin gitu ya. Ya bukan untuk sehat juga gitu. ya. Wallahu alam. Ya. Iya, nah baik, alhamdulillah terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Ustaz.
Demikian dan selanjutnya ini ada 2 pertanyaan senada Ustaz. Kami gabungkan. Ya Ustaz, saya memiliki 2 anak putri, yang satu sudah hampir berumur 30 dan pendidikan S1, tapi kendalanya itu kesulitan mencari pasangan hidup Ustaz. Yang jadi pertanyaan, apakah hal ini karena pendidikan yang terlalu tinggi sehingga ikhwan-ikhwan yang sekarang itu pada minder Ustaz? Dan saya sampai ada eee, pemikiran adiknya itu tidak usah sekolah terlalu tinggi sampai sarjana, karena takut hal tersebut terjadi pada adiknya juga Ustaz. Mohon apakah benar, pemikiran saya tersebut? Mohon nasihatnya. Ya tidak. Sebenarnya nggak, ada hal lain yang luput di sini, ya. Tadi kita sebutkan, orang yang paling dekat dengan remaja putri itu adalah ibu. Biasanya hal ini karena memang tidak di-prepare, ya dipersiapkan dari awal. Nah, kita itu bicarakan di buku pendidikan seksual untuk anak dan remaja dalam Islam. Kenapa anak itu perlu tahu itu? Ya, supaya dia tahu fitrah manusia ya, fitrah wanita kodratnya bagaimana, apa yang akan terjadi pada diri mereka, mereka akan bagaimana, ya, ya, kenapa ya manusia itu perlu berumah tangga ya. Jadi pemikiran-pemikiran seperti ini yang harus diberikan, jangan dadakan. Iya, Nah, kalau dadakan atau sama sekali tidak diberikan, dibiarkan saja dia sibuk, 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 akhirnya ya selesai kuliahnya, terus kemudian dia berkarir kan begitu ya, sebagai apapun itu kan begitu ya. Sehingga akhirnya tidak ada pemikiran itu dalam benaknya. Nah, artinya apa? Memang nggak ditanamkan oleh orang tua dari kecil. Nah, mungkin jadi nggak bisa, "Oh kalau begitu wanita nggak perlu sekolah tinggi-tinggi." Kenapa? Nanti susah kawin, kan itu nggak nyambung sebenarnya, nggak nyambung itu, salah itu. Ini pandangan yang sangat-sangat keliru gitu ya. Jika membatasi tadi ada pertanyaannya, akhirnya adiknya nggak usah perlu sekolah tinggi-tinggi. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah anak ini memang tidak di-prepare dari kecil. Tidak diberi, ya kita orang tua harus memberikan pandangan kepada remaja-remaja putri khususnya. Karena jangankan yang sekolah, yang nggak sekolah aja kadang-kadang nggak punya pikiran untuk nikah. Hari ini ya, remaja putri, ya, ada yang merasa remaja putri khususnya ya, saya katakan remaja putri, ada yang merasa, apa namanya, dia merasa nyaman ya dengan hidup sendiri, kumpul bareng teman-temannya ya, bersama teman-temannya, dan sibuk dengan dunianya ya, apalagi dia banyak kegiatan kan begitu ya. Akhirnya dia tidak terpikir untuk nikah, apalagi dia lihat teman-temannya nikah bermasalah kan gitu ya. iya. Ada yang dapat KDRT ya, tambah tambah apa, takutlah dia untuk masuk ke dunia pernikahan. Nah, itulah pentingnya ya kita katakan orang tua di samping anak, ya, mendampingi, meluruskan pandangan-pandangan yang mungkin ada syubhat di kepalanya dari apa yang dia lihat ya. Karena remaja-remaja hari ini melihat banyak hal yang kita tidak lihat dulu waktu masa remaja ya. Iya. Dulu remaja kita kan nggak ada informasi-informasi yang masif seperti hari ini kan begitu ya. Dijejali dengan informasi, dengan berita kan gitu ya. Banyak hal-hal yang dilihat ya, karena ada medianya kan begitu ya. Nah, ini yang salah satu mungkin yang mempengaruhi pikiran para remaja putri hari ini. Nah, jadi jangan dikaitkan, kalau sekolahnya tinggi nanti dia sulit jodohnya itu kayaknya itu nggak nyambung ya. Nah, Betul, Ustaz. ya kalau tidak diberi pemahaman memang akhirnya dia susah mencari jodoh, kenapa? Dia pilih-pilih ya, merasa mau cari yang sekufu dan lain-lain sebagainya. Nah, ini yang perlu diluruskan gitu ya. Kenapa wanita setinggi apapun, sepintar apapun dia tetap perlu pria. Siapa itu pria? Apa itu pria? Kadang-kadang wanita perlu memahami juga itu. Nah, di situ pentingnya pendidikan seksual itu. Pendidikan seksual itu bukan dalam tanda kutip bukan hal-hal yang mungkin negatif yang kita pikirkan, enggak. Ya, karena wanita perlu memahami pria. Pria juga perlu memahami wanita, kan begitu ya. Nah, sehingga dia tahu siapa itu yang akan jadi
bakal jadi pasangan hidupnya. Ini modal yang penting bagi mereka untuk menjalani rumah tangga. Ya, karena banyak remaja putri begitu masuk dunia, rumah tangga ya, terkejut ya. Mmm. Ada kultur shock gitu ya, shock kultur ketika dia berhadapan dengan makhluk yang dia tidak kenal, yaitu pria. Dia tidak kenal sosok pria itu. Pria itu gimana kan gitu ya. Nah, jadi perlulah bimbingan dari ibu. Ibu kan tentunya punya pengalaman. Mmm. Ya, pengalaman hidupnya kan tentunya pastilah lebih banyak daripada si anak ini kan begitu ya. Jadi itu lebih kepada kurangnya pengawalan ya, pendidikan kepada anak-anak remaja putri itu. Jadi biarkan aja, biasanya seperti itu kan. Ya dibiarkan, mengalir aja itu anak tumbuh begitu ya. Karena anak ini dibiarkan saja ya tumbuh besar badannya begitu ya, tapi, pikirannya ataupun mentalnya mungkin kecil begitu ya. Nah demikian, badannya ya tambah gede aja dia. Tapi ya bagaimana, perkembangan psikologinya, pikirannya dan lain sebagainya ya. Apakah juga ikut besar seperti badannya gitu ya, belum tentu kan begitu ya. Nah Na'am, Ustaz. demikian, wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak didampingi oleh Orang orang tua. tuanya ya ini nggak bisa. Dan kebanyakan orang tua ketika lihat anaknya sudah gede, dia lepas saja. Merasa nggak perlu didampingi kan begitu ya. Mmm. Nah, apalagi remaja putri, itu lebih sangat membutuhkan ya pendamping, pendidik yang mendampinginya. Terutama untuk mengarahkan dia ya agar ya karena dia akan menjadi tulang punggung rumah tangga, ya. Bagaimana mempersiapkan itu. Nah, ya kebetulan kita buka lembaga untuk itu ya. Nah demikian, ya mudah-mudahan bermanfaat ya bagi, apa namanya, para muslimat ya Mhm. terutama ya. Nah demikian. Yang mendidik ibu dan calon ibu itu memang penting ya. So, Karena mereka tulang punggung pendidikan umat. Wallahu a'lam bishawab. na'am, Ustaz. Nah, Alhamdulillah, baik. mungkin sampai di sini Ah, dulu iya. pertemuan kita, satu pertanyaan saja dulu, Na'am, ya karena ada, kegiatan lagi kembali ya. kegiatan lagi ya. Na'am. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.